Intinya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah ngaku beriman. Kita ngaku beriman. Aku ya. Katanya izdanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhi kalian banyak-banyak dari berprasangka buruk. Buruk sangka itu banyak-banyak dijauhi. Orang yang buruk sangka itu biasanya orang yang suka kali nguping. Kalau ada ibu tengok ada model orang, asal cerita orang ditengok banyak nguping, tapi pura-pura kayak nggak nguping gitu. Itu biasanya orang-orang yang suka kali buruk sangka. Kepo kalau bahasa modern sekarang, ya kan? Pengen tahu dia semua dunia ini. Ya kan? Bahasa modernnya anak sekarang ini namanya kepo kan? Aku baru-baru ini aja tahu arti kepo itu. Rupanya arti kepo itu pengen banyak tahu, ya kan? Yang nggak perlu tahu, pengen dia tahu. Itu satu keponya. Udah, orang-orang yang model kepo ini bawaannya cenderung buruk sangka. Karena biasanya yang tidak kita tahunya pula yang kita dengar-dengar nih kan, baru datanglah setan mengiring otak di menduga-duga. Kalau yang namanya setan yang mengiring, tak mungkin dia menduga baik-baik, menduga yang buruk-buruk. Makanya kata Allah, hai orang yang ngaku beriman, jauhi kamu banyak-banyak minadh-dhanni, daripada bersangka buruk. Datang orang minta sumbangan ke dia. Sumbangan apa lagi nih? Sumbangan tanah wakaf dulu. Oh iya ya, kasih. Besok datang lagi, bawa buku map-map itu. Kau ngapain lagi kau? Ini bu sumbangan untuk panti kita, panti anak yatim. Datang dia buruk sangka. Iya kalau betul. Kalau enggak betul kan kita mau sama kau lah duit kan gitu kan, kira-kira kan? Buruk sangka dulu. Ya kan? Mau itu diarahkan. Kadang-kadang digoda setan dan buruk sangka. Kadang-kadang memang bawa lahir, bawaannya buruk sangka aja, nggak pernah bagus. Nggak pernah baik sangka, ya kan? Katanya hindarin itu banyak-banyak. Inna ba'da zanni ismun. Inna ba'da zanni ismun. Karena bagian daripada buruk sangka tadi itu dosa. Dosa. Jadi harus kita sepakatin. Setiap orang yang kita sangka-sangka dia nggak bagus, dosa, ya. Tapi kalau sudah bolak-balik dia tertangkap maling, masih lagi baik sangka, biarkan barang terletak di luar itu bodoh namanya, ya kan? Kawan tuh bolak-balik lewat, udah bolak-balik dia kedapatan maling, barang awak di luar tuh dia bolak-balik lewat, udah baik sangka aja lah. Kan mungkin nyambilnya itu hilang, tahu masih baik sangka juga. Itu pula tak sampai begitu modelnya ya. Nah, wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang, jangan cari kelemahan orang. Ditanya, tengok-tengoknya apa kesalahan wanita sebelumnya. Pengen kali dia tahu mana ini kau ini? Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Di meja itu taruh mejanya. Jangan menceritakan sebagiannya kepada sebagiannya. Maksudnya jangan kita ceritakan orang lain keburuk apa, kelemahan atau kepribadian orang lain, gak di situ orangnya. Yang namanya menceritakan kan apa, tidak di situ orangnya. Ya pokoknya jangan begitu.
Ada model orang ketika dia disakiti si A, diceritakannya ke si B. Nanti ketika sudah baik dia sama si A, diceritakannya penyakit si B. Ya kan? Ada model-model orang seperti itu. Jadi, Ibu, kalau ini kita lakukan, rontok nilai Ramadan kita. Rontok. Bagaimana menceritakan keburukan orang di belakang orangnya, rontok nilai Ramadan kita. Kata Nabi, kam min shaim, banyak kali jumlah orang yang berpuasa, laisa lahul jaza' atau laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Banyak kali jumlah orang yang berpuasa enggak ada balasannya. Atau dengan matan yang berbeda, banyak orang yang berpuasa enggak dia dapatkan apa yang dia puasakan, kecuali itu lapar haus doang. Cuman itu aja, lapar haus, 30 hari lapar haus. Tapi begitu nanti di akhirat dia mau meminta fadilah Ramadannya, enggak dia dapatkan. Kenapa? Karena asik menceritakan kelemahan orang aja di zaman hari. Mau Ramadan mau tak Ramadan itu aja lah kerjanya. Orang yang berpuasa itu katanya batah pasal lisani anin nuduqi ma la ya. Orang yang berpuasa itu harus menjaga lisannya dari bertutur kata yang kurang bermanfaat. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Apakah suka dia salah seorang di antara kalian ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya, bangkai saudaranya. Bangkai itu kalau udah mati orang, setiap orang yang mati disebut bang. Kenapa disebut bang? Kalau di Siantar yang disebut bangkai itu tunggu busuk baru bangkai. Kalau baru mati nggak bangkai. Kalau dalam bahasa Indonesia bangkai itu kayak mana? Bukan bahasa Siantar. Bahasa Siantar beda. Kalau bahasa Siantar mati sesuatu itu, kalau belum busuk belum bangkai dibilang. Ayam mati itu aja belum bangkai karena belum busuk. Kalau bangkai yang sebenarnya kayak mana? Bangkai yang sebenarnya gimana? Mati tidak disembelih, itu artinya bangkai. Setiap mati tidak disembelih, bangkai. Ya, mati tidak disembelih walaupun dia tak bau, bangkai. Tentu kamu tentu kamu jijik terhadapnya. Tentu kita nggak mau makan bangkai saudara kita. Disamakan Al-Quran, dikiaskan Al-Quran. Orang yang suka menceritakan kelemahan kawannya, saudaranya, orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya, orang yang berprasangka buruk terhadap saudaranya, sama dengan makan bangkai saudaranya, kanibal. Makan manusia sama, ya, sama, disamakan Allah seperti itu modelnya. Wattaqullah, hendaklah kalian takut sama Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha menyayang. Ada pertanyaan? Ustaz, kayak mana misalnya kalau ada
memang buruk, kemudian diceritakanlah keburukan orang lain ini sama kita, tapi tujuan orang yang menceritakan ini Ustaz supaya kita hati-hati. Paham kira-kira maksudnya? Si A buruk, saya ini si C, Ustaz. Si A buruk, si B menceritakan keburukan si A sama saya. Tapi tujuan si B menceritakan keburukan si A supaya saya ini hati-hati. Terus kayak mana saya ini Ustaz? Dan perlu juga ini kan? Ada nggak kejadian seperti itu kemungkinan dalam hidup? Ada ya? Ada ya. Maka masuk kepada ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik. Orang fasik itu kayak mana? Bohong masih biasa sama dia. Bohong. Apalagi tidak tepat janji. Apalagi lain-lain perbuatan dosa enteng rasanya. Fasik itu mengekali dosa kecil, memperbuat dosa besar. Kalau nokol-nokol itu nggak kira dosa, sampai saking seringnya dia menokol. Kalau datang orang yang fasik, binaba'in, dengan membawa satu berita, fatabayyanu, cukup didengar tapi dipikir-pikirkan dulu, disaring-saring dulu, ditimbang-timbang dulu Pak. Jadi kalau si B tadi ini orang termasuk orang fasik, enteng rasa dia nokol, enteng rasa dia berbohong, dosa besar pun dikerjakannya juga, maka nggak perlu kita openi kali apa yang dia ucapkan, tapi kita dengar bagus-bagus untuk kedepannya hati-hati. Bilang sama dia, jangan kau ceritakan kelemahan-kelemahan si A. Ya, karena itu bagian daripada dosa yang disetarakan Allah, seperti memakan daging saudara muslim. Kemudian sama saya yang mendengar ini kayak mana Pak Ustaz? Untuk hati-hati saja. Bisa nggak saya ceritakan juga itu sama keluarga saya, teman saya, supaya mereka juga hati-hati. Kalau kau pastikan dia orang fasik, kau usah sampaikan. Yang menceritakan tadi orang fasik, jangan sampaikan, jangan sambung lagi. Tapi kalau dia orang yang baik atau instansi pemerintah seperti aparat kepolisian, perlulah itu untuk jalan waspada. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa dibeda-bedakan nanti ya. Jadi buruk sangka beda dengan berhati-hati. Cuman jangan pula kena asik berburu sangka ibu bela dirimu. Apa dia artinya Ustaz bukan buruk sangka? Nah, gitu. Ada orang asik menceritakan kelemahan orang, nggak sangka ya Ustaz itu begini. Padahal udah sangka, ya kan? Padahal udah nyangka juga, ya kan? Oke. Jadi supaya jangan berontokan nilai Ramadan awani, awak pelihara, jangan awak berburu sangka. Itulah mungkin persoalan buruk sangka, jauhi prasangka buruk sesuai jadwal pengajian kita untuk malam ke-12 Ramadan 1441 Hijriah ini. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.